Nasional hingga kini terus menunjukkan tren penurunan. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus melemah menembus angka 13.500 per dolar Amerika Serikat. Apa saja dampak melemahnya rupiah terhadap perekonomian nasional? Apakah hal tersebut murni karena faktor dari luar atau domestik? Dan apa yang harus dilakukan dalam situasi ekonomi saat ini? Kita akan membahasnya bersama ekonom sekaligus dosen dari Universitas Patimura, Dr. Jufri Reis Patilo. Pagi Pak Jufri. Ya Pak Jufri, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus mengalami penurunan. Sebenarnya apa penyebabnya? Karena ini berlangsung cukup lama. Ya memang awalnya sentimen dari faktor eksternal ya. Jadi memang ada kecenderungan pelemahan ekonomi secara global sehingga memang berdampak pada bukan hanya Indonesia tapi beberapa negara. Nah, kenapa dia berlangsung begitu lama sementara beberapa negara juga sudah mulai pulih? Karena itu ada faktor internalnya juga, yakni fundamental ekonomi kita memang belum terlalu kuat untuk bisa cepat pulih. Tapi memang walaupun tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi memang tren pelemahan yang sampai dengan triwulan kedua tahun ini masih memang ada pertumbuhan tapi melemah. Itu juga perlu diperhatikan sehingga jangan sampai terus melemah pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, Pak Jufri, sejumlah kalangan ini menilai bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini terjadi akibat aksi spekulasi, yaitu naiknya suku bunga dari Bank Sentral AS atau The Fed. Nah, bagaimana jika nantinya suku bunga akan terus mengalami kenaikan di September atau Desember akhir tahun ini? Apa dampaknya bagi ekonomi kita? Iya, jadi ekonomi ini kalau saya bilang lebih banyak faktor ekspektasi ya, perkiraan. Sebelum sesuatu itu terjadi, orang mengekspektasikan dulu. Sehingga ketika dia belum terjadi, hasil ekspektasi itu kemudian beri dampak pada kondisi yang terjadi. Sehingga misalnya The Fed masih baru merencanakan menaikkan suku bunga. Orang kemudian berekspektasi, sehingga sudah ada dampaknya walaupun memang benar-benar belum naik. Nah, itu memang berpengaruh. Sehingga faktor inilah yang sangat dominan mempengaruhi pergerakan berbagai indikator yang sifatnya makro tadi. Nah, kenapa isu The Fed begitu sensitif? Karena memang ketika suku bunga The Fed naik, itu aliran modal akan mengalir ke Amerika. Jadi dia mengancam aliran investasi ke negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Sehingga itu kemudian dia berdampak pada nilai rupiah juga, karena dolar akan semakin menguat, karena alirannya akan masuk ke sana. Sehingga ketika itu belum terjadi, orang kemudian mengantisipasinya. Dari hasil antisipasi itu, kemudian ya benar-benar terjadi pelemahan rupiah berlangsung begitu. Sehingga memang faktor ekspektasi itu penting dalam ekonomi, sehingga pemerintah juga harus bisa mengantisipasi dan mengelola ekspektasi ini, mengarahkan dia supaya jangan sampai masyarakat menjadi panik. Begitu. Baik, Pak Jufri, berbicara dengan mengenai dampak yang terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, lantas bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional? Ya. Ini baru isu ya, sudah ada dampak yang cukup signifikan. Iya, jadi pelemahan, ya kita punya pengalaman ya. Pengalaman dulu krisis 98 itu kan diawali juga dengan pelemahan nilai rupiah. Walaupun kasusnya berbeda dengan saat ini, tapi yang jelas pelemahan nilai rupiah itu berdampak sangat pada perekonomian secara real. Jadi misalnya gini, produksi dalam negeri kita membutuhkan bahan baku yang diimpor misalnya. Nah, ketika nilai rupiah kita melemah, harga bahan baku itu menjadi mahal. Ketika harga bahan baku yang diimpor itu menjadi mahal, itu biaya produksi menjadi mahal. Sehingga kemudian bisa menurunkan produksi. Akibat turunnya produksi, ekspor turun, kemudian banyak karyawan juga di PHK. Kenapa? Karena produksi turun. Sehingga secara real aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh variabel-variabel yang sifatnya moneter tadi. Ya, tadi kita berbicara mengenai dampak dari ekonomi makro ya secara umum. Bagaimana dengan dampak ekonomi mikro khususnya untuk investasi, Pak Jufri? Iya, jadi secara mikro itu adalah aktivitas ekonomi pada sektor real ya, usaha-usaha kecil, investasi. Itu memang berdampak yang tadi saya sudah ceritakan, bahwa variabel-variabel makroekonomi ini
itu dia berdampak langsung pada aktivitas ekonomi pada sektor real. Misalnya tadi yang saya bilang suku bunga itu berdampak pada tingginya bahan baku impor, gitu kan? Suku bunga nilai tukar. Suku bunga juga begitu. Suku bunga itu ketika naik suku bunga, jadi kalau misalnya isu The Fed itu naikkan suku bunga lalu pemerintah kita juga mau naikkan suku bunga, itu juga salah. Karena kalau suku bunga naik itu berarti biaya investasi makin tinggi, sehingga investasi itu kemudian menurun. Jadi aliran dampaknya itu ke situ. Jadi kalau suku bunga naik, biaya investasinya tinggi, biaya pengembalian investasi tinggi, orang jadi enggan untuk berinvestasi. Saya kira gitu. Baik. Aliran. Kalau misalnya dari dampak negatif, dampak positifnya apa saja Pak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar? Ya, dampak positifnya ada ekspor kita bisa terpicu. Kenapa? Karena ketika nilai rupiah kita turun, harga produk-produk yang kita ekspor itu turun juga, sehingga dia bisa memicu aktivitas ekspor. Tapi itu tidak akan signifikan karena banyak produk-produk kita itu bahan bakunya diimpor. Jadi ketika bahan bakunya diimpor, harga bahan baku itu naik akibat pelemahan nilai tukar, produksi menjadi berkurang. Walaupun nanti pada saat kita mengalami surplus, tapi surplus itu surplus yang lemah karena memang turun gitu. Impor turun, ekspor turun. Walaupun surplus, tapi surplusnya lemah begitu. Ya, Pak Jufri, ini dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat adanya inflasi ini tentunya juga adalah para pengusaha, kemudian banyak yang melakukan PHK massal. Nah, bagaimana kita menyikapi ketidakstabilan ekonomi ini, Pak? Ya, pertama pemerintah memang harus melakukan langkah-langkah antisipatif dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya ekspansif. Jadi kita harus berupaya melonggarkan perekonomian. Jadi pemerintah harus berkoordinasi dengan otoritas moneter agar perekonomian ini diberi stimulan. Jadi pemerintah mungkin melalui peningkatan pengeluaran pada triwulan 3 misalnya, belanja modal daya serapnya harus ditingkatkan untuk memberikan pelumas agar ekonomi itu bisa bergerak gitu. Dan otoritas moneter juga harus mendukung itu melalui pelonggaran moneter sehingga aktivitas investasi bisa berjalan. Disertai dengan insentif-insentif agar sektor usaha kecil, usaha menengah, investasi itu bisa tumbuh. Saya kira harus pada sisi itu yang diperhatikan. Ya, Pak Jufri, kendati tren menguatnya dolar ini sudah terus terjadi, namun masyarakat tetap, maksud kami pemerintah ini tetap optimis bahwa perekonomian tetap akan naik nantinya pada kuartal kedua, yaitu pada September ini. Apa sudah ada langkah-langkahnya ya untuk mencapai hal tersebut? Dan menurut analisa Bapak sejauh ini seperti apa? Akan berlangsung berapa lama? Iya. Sangat tergantung pada langkah-langkah pemerintah ya. Kalau pemerintah sekedar menghibur masyarakat saja tanpa ada argumen yang mendasar, saya kira itu tidak benar juga. Bahwa misalnya pemerintah bilang ini tidak usah dikhawatirkan karena pelemahan ini juga terjadi di negara-negara lain, itu berarti argumennya kurang mendasar. Harusnya ada argumen di mana dia mengatakan bahwa ini loh sektor-sektor kita yang bisa punya daya tangkal yang kuat sehingga ekonomi kita akan cepat pulih. Nah, pemerintah masuk di sini gitu. Harusnya argumentasinya ke situ. Nah, itu yang harus pemerintah lakukan, bukan dengan cara menghibur bahwa ini segera pulih ini karena ini yang memang masyarakat sendiri bingung kenapa begitu. Sehingga memang langkah ke depan adalah memang pemerintah yang tadi saya bilang harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya ekspansif dalam jangka pendek ya. Ya, ini kan daya serap anggaran pemerintah kan masih kecil ya. Jadi masuk triwulan 3 ini kalau bisa belanja-belanja modal itu di daya serapnya lebih meningkat supaya memberikan stimulan bagi aktivitas ekonomi. Kemudian yang tadi saya bilang ada insentif-insentif sehingga investasi dan sektor-sektor UKM itu bisa tumbuh dan bergerak. Baik, Pak Jufri, berbicara dengan cadangan devisa negara sejauh ini bagaimana posisi cadangan devisa pemerintah untuk saat ini? Apakah masih dalam status aman? Ya, relatif aman karena masih di atas 100 miliar US dollar ya.
angka 109 US dollar itu kan angka psikologis sebenarnya. Jangan sampai kita di bawah itu. Kita sekarang masih sekitar 108 ya, sekitar itu ya. 108 dan dia memang naik turun. Terakhir memang turun karena memang untuk membiayai upaya untuk penguatan nilai rupiah tadi. Intervensi Bank Indonesia itu harus melalui cadangan devisa. Tapi itu bukan langkah yang utama. Karena kalau itu langkah yang utama, habis kita cadangannya. Berarti langkah utamanya apa, Pak? Fundamental ekonomi diperbaiki. Fundamental gitu. ekonomi. Ya, yang tadi saya bilang itu. Baik, Pak Jufri, di akhir tahun ini kita akan menghadapi dua hal yang cukup besar nih, yakni masyarakat ekonomi ASEAN dan juga tentunya Pilkada serentak yang akan berlangsung Desember nanti ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan hal ini sedangkan rupiah kian melemah saat ini dan belum ada langkah konkret juga? Pertama, pilkada serentak. Kalau secara ekonomi ya, dampaknya itu kalau saya melihat ada dampak positif terhadap perekonomian ya, karena di tengah pelemahan ekonomi ada sebuah aktivitas di mana ada aktivitas yang sifatnya ekspansif. Jadi di situ ada anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu kada itu sekitar hampir 7 triliun ya. Kemudian ada anggaran kampanye setiap kandidat itu mungkin lebih besar dari itu. Kalau misalnya satu kabupaten itu satu bupati membutuhkan 10 miliar, kemudian calon gubernur butuh sekitar 50 M dan sebagainya, mungkin sekitar 10 M untuk dana kampanye. Itu baik atau positif untuk ekspansi ekonomi dari sisi itu. Nah, cuman pada saat yang bersamaan kita menghadapi pencanangan masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun ini juga, sehingga kesiapan daerah, kesiapan negara termasuk kesiapan daerah itu penting. Nah, sementara negara lain itu sudah siap, ya kan, sekian ratus, 200 lebih ya daerah yang lagi pilkada pada 2 Desember itu lagi loading gitu, lagi pemilihan kepala daerah. Nah, itu ketika daerah-daerah itu cukup besar, hampir di atas 50% itu ya dari seluruh daerah di Indonesia. Itu kalau memang tidak siap, ditakutkan kita tidak bisa menggenggam momentum. Pada Mei 2015. Sehingga mereka disibukkan dengan aktivitas politik segala macam, cuci piring dan sebagainya. Akhirnya momentumnya itu diambil oleh negara lain gitu. Akhirnya kita hanya jadi penonton. Gitu. Kita harus punya antisipasi untuk masyarakat ekonomi ASEAN nanti ya di akhir tahun ini, dan semoga tentunya masyarakat tidak panik ya menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus melemah dan juga sambil menunggu kebijakan dari pemerintah ke depannya. Baik, terima kasih Pak Jufri selaku dari dosen dan dari Universitas Patimura telah hadir bersama kami dalam Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Pak.